Kemenangan timnas Indonesia dengan skor 5-1 atas Kamboja menjadi awal perjalanan dari Garuda, dalam melakoni turnamen Piala AFF 2026, di mana tadi kemenangan mutlak ditunjukkan oleh anak asuh dari John Herdman di Stadion Pakansari Bogor di hadapan eee, para pendukung Indonesia yang memadati stadion. Dan tadi ada 3 gol dari pemain debutan Mitchell Baker yang disusul 1 gol sundulan dari Sandy Walsh, dan pesta kemenangan dari timnas Indonesia ditutup oleh striker Bali United yaitu Jens Schreven yang berhasil membobol gawang, Kamboja di babak kedua. Kalau kita lihat starting eleven yang diturunkan oleh John Herdman pada pertandingan kali ini memang didominasi oleh pemain Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Tercatat ada 5 pemain Persib yang bermain, dan sementara ada 4 pemain Persija yang dimainkan, sementara 2 lagi ini adalah pemain Dewa United dan juga 1 pemain dari diaspora yaitu Mitchell Baker. 3-4-3 menjadi formasi yang dipilih oleh Herdman dalam pertandingan kali ini, di mana Nadeo Argawinata, kiper terbaik dari BRI Super League, dimainkan dari menit pertama, ditopang oleh 3 bek di depannya yaitu Rizky Ridho menjadi bek tengah, menjadi jantung pertahanan. Sementara di kanan dari Rizky Ridho ada Sandy Walsh yang bermain sebagai eee, center back kanan, sementara di center back kiri dipasang seorang Shane Patinama, dan untuk di sayap kanan dan juga di kiri ada Donny Tripamungkas dan juga ada nama Elino Reinders di sayap kanan dari timnas Indonesia. Sementara double pivot tadi dimainkan Ivar Jenner berpasangan bersama dengan Mark Klok menopang Tom Hai yang menjadi otak serangan, gelandang serang dari timnas Indonesia untuk bisa menyuplai bola-bola kepada Beckham Putra yang diduetkan bersama dengan Mitchell Baker di lini serang dari timnas Indonesia. Debut yang sempurna untuk seorang Mitchell Baker, ini pemain yang baru saja disumpah dan juga pemain pertama, pemain naturalisasi pertama dari John Herdman, mencetak 3 gol pada laga pembuka tadi, di mana tadi gol dicetak di awal babak pertama, memanfaatkan free kick yang dilesakan oleh seorang Tom Hai. Dengan tidak melihat gawang, dia bisa mencetak gol memanfaatkan tinggi badannya, sehingga membuat tadi timnas Indonesia unggul terlebih dahulu. Begitupun dengan satu skema yang luar biasa cantik, ada satu trupas dari seorang Mark Klok melihat pergerakan tanpa bola yang sangat baik dari seorang Elino Reinders yang begitu aktif di sisi kanan penyerangan dari timnas Indonesia, yang membuat akhirnya Eliano tadi dengan mudah memberikan crossing yang akhirnya di-tap in oleh seorang Mitchell Baker, membuat dirinya mencetak brace di babak pertama. Sebelum akhirnya diganti babak kedua, akhirnya tadi Mitchell Baker kembali mencetak gol melalui skema satu umpan yang begitu manis dari seorang Tom Hai, memang menyasar kepala dari Mitchell Baker yang akhirnya membuat dirinya hat-trick dalam debutnya bersama dengan timnas Indonesia. Selain dari hat-trick-nya seorang Mitchell Baker, ada juga hat-trick assist yang dicetak oleh Tom Hai. Ini juga mengukuhkan Tom Hai sebagai otak serangan dari timnas Indonesia, begitu dominan, begitu begitu vital dalam mengatur serangan dari timnas Indonesia. Bahkan tadi ada satu percobaan di penghujung babak pertama, syutingnya dari luar kotak penalti, tapi sayang masih off target sehingga Tom Hai tadi membuat dirinya menjadi salah satu kandidat kuat untuk bisa menjadi man of the match. Permainan yang sempurna di babak pertama untuk timnas Indonesia, aliran bola begitu cepat, begitu variatif, bola kaki ke kaki, karena jarak antar pemain sangat dekat, first touch-nya bagus, passing-nya bagus, sehingga membuat akhirnya, Kamboja yang sebetulnya bertahan begitu dalam, bisa dieksploitasi melalui ruang-ruang yang memang bisa dibuka oleh para pemain dari timnas Indonesia. Begitupun ketika timnas kehilangan bola, mereka sangat cepat dalam melakukan transisi bertahan, sehingga tadi Kamboja yang secara kualitas permainan memang di bawah timnas ini juga tidak bisa berbuat apa-apa. 3 peluang selain dari 2 gol yang tercipta di babak pertama juga berhasil dibuat oleh timnas Indonesia. Salah satunya adalah shoot dari Etam Beckham Putra yang masih on target, masih bisa ditepis. Lalu juga tadi ada satu crossing dari Donitri yang menyasar Mitchell Baker di tiang kedua, tapi bolanya masih terlalu deras. Sampai tadi ada satu peluang dari Sandy Walsh yang tendangannya ini masih membentur mistar gawang dari kiper Kamboja yang membuat tadi babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Di babak kedua pergantian langsung dilakukan di awal babak kedua. Ivar Jenner dan Joe McClough secara mengejutkan diganti, dimasukkan seorang Kadek Agung dan juga Egy Maulana Fikri, dan inilah awal dari perubahan permainan Indonesia yang sangat menurun di babak kedua, sangat berbeda jauh dengan apa yang ditunjukkan di babak pertama. Jarak antar pemain begitu lebar,
Tom Hai yang begitu leluasa untuk bisa mengatur serangan di babak pertama, akhirnya harus terpecah fokus, dia harus membantu bertahan dikarenakan tidak adanya gelandang petarung seperti Mark Klok dan juga Ivar Jenner. Sebetulnya ada Kadek Agung di sana, tapi ini juga pemain debutan, tidak begitu, buruk secara permainan, tapi tampak belum bisa klop dengan seorang Tom Hai di tengah, sehingga tadi Tom Hai sangat sulit untuk bisa mengalirkan bola kepada pemain-pemain seperti Egy, seperti Sadil juga yang dimainkan, seperti Jens Raver yang sangat jauh menunggu bola di depan ataupun di dekat, kotak penalti dari Kamboja. Sehingga jarak itu yang membuat akhirnya aliran bola, passing, dan juga variasi bola yang diperlihatkan di babak pertama ini tidak terlihat sama sekali dan Indonesia bermain sangat buruk di babak kedua dan akhirnya tadi ada satu, bola spekulatif dari Kamboja memanfaatkan operan pendek dari corner yang akhirnya ditendang ke tiang dekat dari Nadeo yang tadi sudah salah langkah dan juga salah mengantisipasi sehingga tadi sebetulnya Kamboja sempat memperkecil ketertinggalan sebelum akhirnya ada Jens Raven yang bisa menjebol gawang, Kamboja di akhir penghujung babak kedua. Sebetulnya ada satu sapuan yang tidak begitu baik dari bek Kamboja yang jatuh ke kaki seorang Raven yang hanya tinggal menceploskan bola ke gawang Kamboja yang membuat akhirnya Indonesia menang dengan skor 5-1. Selain itu juga sebetulnya ada 3 peluang. Tadi ada satu shoot on target dari Kadek Agung memanfaatkan bola pantul dari Beckham Putra yang masih bisa ditepis. Lalu juga ada satu momen ketika Egy Maulana Fikri tampak sedikit ragu-ragu ketika ia menendang ke tiang kedua atau tiang pertama dan ketika, terlambat menendang akhirnya bola tersebut memantul berhasil deflect ke kaki seorang kiper Kamboja sebelum membantu mister gawang dan juga tidak bisa menambah gol dari, timnas Indonesia. Begitupun dengan Micha Becker tadi juga sebelum gol yang tercipta, gol ketiganya ada satu peluang sama skemanya mendapatkan umpan yang sangat manis, tapi sayang sundulannya ini masih melebar ke gawang dari, Kamboja. Micha Becker layak untuk bisa diberikan man of the match, selain itu juga Tom Hai sangat layak. Dan ini kemenangannya sangat penting, modal berharga untuk timnas Indonesia melakoni Piala AFF 2026. Tapi sekali lagi catatannya tidak konsistennya permainan dari timnas Indonesia di babak pertama dan juga babak kedua menjadi hal yang harus diperbaiki ketika melawan Timor Leste di hari Jumat mendatang. Apalagi tadi gue sempat katakan sebetulnya secara kualitas pemain di bangku cadangan Indonesia memiliki pemain-pemain yang sama-sama berkualitas, tapi tadi entah mengapa ketika Klok dan juga Ivar Jenner diganti akhirnya membuat serangan dari Indonesia kacau balau dan juga amburadul. Jadi kita lihat nanti perbaikan apa yang akan dilakukan oleh Herman di pertandingan melawan Timor Leste di hari Jumat. Ketika tadi timnas Indonesia, main, ada kabar baik untuk para bobotoh di mana tadi akhirnya Mariano Peralta, pemain yang sangat dinantikan oleh bobotoh, sudah tiba di Jakarta dan tadi sudah naik wush ke Bandung, sudah datang ke Bandung, disambut langsung oleh manajer tim Umuh Muhtar dan ini membuat akhirnya, eee, Peralta dalam waktu dekat akan bergabung latihan. Gua nggak begitu yakin dia akan bermain ketika, Persib akan menghadapi DPMM di laga kedua Piala Presiden setelah kemarin mengalahkan Arema di pertandingan pertama. Peralta akan mungkin diberikan waktu untuk bisa beradaptasi dan juga akan sangat beresiko memaksakan Peralta bermain di babak kualifikasi Piala Presiden karena adanya resiko cedera dan juga kelelahan. Sehingga mungkin jika Peralta, bermain, jika nantinya Persib Bandung lolos ke semifinal dari Piala Presiden. Biarkan dia beradaptasi terlebih dahulu, menghilangkan jet lag di kota Bandung, karena tadi terlihat dari mukanya sangat lelah sekali dan ini juga kita akan, nantikan skema yang disiapkan oleh seorang Igor Tolik untuk pertandingan melawan DPMM. Setelah kemarin sebetulnya tim, Persib bermain cukup baik untuk pertandingan pertama, memainkan pemain-pemain terbaiknya ketika melawan Arema FC, bisa memanfaatkan peluang, ada chemistry yang begitu cepat terbangun di lini serang dari Persib Bandung, tapi sayang hanya satu gol yang bisa dicetak dan kita lihat nanti bagaimana atau apa yang akan diturunkan oleh Igor Tolik, ketika melawan, DPMM. Karena kemarin sebetulnya secara, pertahanan pun Persib Bandung belum banyak mendapatkan ujian, karena banyaknya pemain baru juga mungkin yang ada di Arema sehingga Arema tidak banyak memberikan serangan, tekanan kepada Teja, kepada Mutumbo, kepada Patricio Matikardi karena Persib bermain sangat dominan kemarin. Tapi sekali lagi dari sisi penyerangan cukup baik di pertandingan pertama dan kita akan lihat apakah akan ada variasi taktik yang akan diturunkan oleh Bojan Hodak
oleh Igor Tolik di pertandingan kedua nanti. Dan juga gue mau menantikan siapa pemain-pemain dari Persib Bandung yang ada di bangku cadangan kemarin yang bisa diturunkan, karena sebetulnya kemarin sangat terlihat Tanamal meskipun untuk debutan sangat baik bermain di babak pertama, tapi ketika digantikan oleh Hehanussa sedikit drop, dan kemarin Hehanussa ketika bermain di babak kedua menjadi lubang, menjadi incaran dari pemain Arema untuk bisa melancarkan serangan di akhir babak kedua. Sehingga memang back sayap ini, back sayap kiri khususnya menjadi catatan, dan juga akan kita lihat apakah Persib Bandung akan menambah kekuatan untuk bisa menambal back kiri dari Persib Bandung. Sementara untuk di tengah memang tidak ada masalah karena kemarin ada Lucho, ada Adam Alis, ada seorang Gakuto Notsuda yang kemarin bermain sangat stylish, memiliki visi, dan ingat masih ada Tom Hai yang di timnas, masih ada Mark Locke yang ada di timnas, masih ada pemain-pemain lagi yang di timnas, begitupun di lini depan, sehingga menurut gua dengan permainan kemarin tidak butuh lagi pemain tambahan, tinggal back sayap kiri dan juga kiper. Karena sekali lagi Teja Pakualam membutuhkan pelapis menurut gue untuk bisa berkompetisi menghadapi 4 kompetisi di musim depan. Kita lihat nanti apakah Persib Bandung bisa mengalahkan DPMM, karena saat ini Persib Bandung berarti berada di puncak klasemen sementara dengan raihan 3 poin. DPMM kemarin bersama dengan Tampines Rovers seri dengan skor 2 sama, dan Arema FC belum bisa meraih poin. Dan Arema akan menghadapi Tampines di pertandingan besok, dan malam harinya Persib akan menjamu DPMM di Sijalak Harupat. Gimana kalau menurut kalian, prediksi kalian gimana, dan juga menurut kalian kapan Peralta akan bermain? Kalau menurut gua ketika semifinal, gimana kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.